Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang di siang hari ini dengan topik perhutanan sosial untuk tingkatkan ekonomi masyarakat tepi hutan. Hutan sebagai paru-paru dunia memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, pengelolaan hutan yang kurang optimal telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti deforestasi, degradasi hutan, dan konflik antara masyarakat dengan pihak terkait. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan program perhutanan sosial dengan moto Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari. Program ini bertujuan untuk memberikan akses dan hak kelola hutan kepada masyarakat sekitar hutan, sehingga mereka dapat memanfaatkan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, pendengar, Dialog Sumba Siang edisi Senin 24 Juni 2024 ini bersama saya Naomi akan mengupas tuntas tentang perhutanan sosial dan ekonomi masyarakat di tepi hutan. Kita akan membahas berbagai aspek, mulai dari definisi, peraturan, program, hingga mekanisme pengelolaan perhutanan sosial bersama narasumber yang sudah hadir di hari ini. Silakan Bapak perkenalkan nama. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam lestari buat kita sekalian. Saya Edward Tumbubutu, PLT KPH wilayah Sumba Tengah dan Sumba Barat. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu ekonomi tepi hutan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat tepi hutan dan bagaimana kondisinya, Bapak? Baik, terima kasih. Terkait dengan perhutanan sosial, mungkin perlu saya jelaskan bahwa perhutanan sosial ini dilatar belakangi oleh atau mendukung kebijakan ekonomi nasional, kebijakan ekonomi yang periode Jokowi itu ada nawacita, ada membangun Indonesia dari pinggir dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, dan kantong-kantong kemiskinan yang ada di daerah kita atau di negara kita itu adalah bahwa kantong-kantong kemiskinan itu terutama berada di pinggir kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Itulah masyarakat miskin yang ada kalau dikategorikan dengan miskin, begitu. Sehingga ekonomi tepi hutan yang dimaksud itu bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang di sekitar atau di dalam kawasan hutan, baru kita bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di negara kita. Mungkin seperti itu yang menjadi latar belakang dari perhutanan sosial. Ya, baik Bapak. Dan selanjutnya Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat tepi hutan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, Bapak? Tantangan dari masyarakat terutama yang di tepi hutan atau di pinggir kawasan hutan itu, tantangannya itu adalah bahwa umumnya masyarakat yang di pinggir kawasan hutan itu berada jauh dari tempat di mana pasar terhadap produk-produk mereka, begitu. Itu yang menjadi tantangannya karena dia jauh, sehingga terkadang dia kesulitan untuk menjual atau memasarkan produk-produk hasil yang dia dapatkan itu. Dan kalau dia jual atau kalau dia pasarkan produk-produk dia itu menjadi sangat murah, begitu. Karena dia akses untuk pasar yang lebih baik itu jarang ada.
Terus jauh juga dari Jauh keramaiannya juga Bapak. dari keramaian, jauh juga dari pusat kota. Dan selanjutnya Bapak, peraturan tentang perhutanan sosial itu seperti apa Bapak? Peraturan tentang perhutanan sosial itu sebenarnya dia yang pertama itu dari Undang-Undang Pokok Kehutanan itu, yang mana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 yang sudah berubah terus, yang sudah direvisi. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Nomor 6 tentang tata hutan, dan yang paling terakhir yang menjadi pedoman sekarang itu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 dan Nomor 83, itu yang menjadi dasar perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siapa saja yang berhak mengakses perhutanan sosial Bapak? Kalau yang akses perhutanan sosial ini sebenarnya dia setiap warga negara yang berada di sekitar kawasan hutan itu dapat saja mengakses itu, mengakses kawasan hutan itu dengan cara ya dia diusulkan atau berproses untuk pengusulannya menjadi terbit keluar izin usaha pengelolaan perhutanan sosial begitu. Jadi perhutanan sosial itu dia yang pertama kalau dari sisi ekonomi itu dia mendukung ekonomi itu, dari sisi perlindungan. Dari sisi perlindungan ini adalah dia bertujuan untuk menyelesaikan konflik tenurial atau konflik batas kawasan hutan yang ada bagi kami yang di lingkup KLHK atau di lingkup Kementerian Kehutanan. Ya, Bapak. Mungkin begitu ya, Pak. Ya Bapak, dan selanjutnya Bapak, bagaimana program-program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat tepi hutan? Program perhutanan sosial ini ada 5 skema. Yang pertama ada hutan desa, lembaga desa itu yang mengelola mengakses itu. Terus ada hutan adat. Hutan adat itu adalah ada komunitas adat di situ yang mengelola. Terus ada hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan atau yang sering disingkat HKM. Terus ada hutan kemitraan. Hutan kemitraan itu masyarakat tertentu itu bermitra dengan kehutanan untuk mengelola kawasan hutan itu. Dan yang terakhir hutan tanaman rakyat. Hutan tanaman rakyat itu dia bisa saja berkelompok atau bisa juga perorangan untuk mengakses kawasan hutan itu. Yang penting dia sudah dapat izin dari Menteri. Ya baik Bapak, dan tadi kan sempat membahas tentang hutan adat. Bagaimana cara menetapkan hutan adat? Apa saja manfaat penetapan hutan adat bagi masyarakat Bapak? Baik, terima kasih. Skema hutan adat ini diberikan kepada komunitas masyarakat adat yang sudah mendapatkan penetapan dari pemerintah daerah sesungguhnya. Itu banyak itu di daerah-daerah seperti daerah Bali, itu banyak ya kawasan hutan itu yang dikelola oleh komunitas adat. Di Jawa Barat juga masyarakat adat Baduy itu juga dorong mengakses untuk mengelola kawasan hutan yang ada di sekitar mereka. Dari situ ketika dia sudah mendapatkan IUP atau izin usaha pengelolaan hutan sosial ini, di situ ada nanti setelah dia dapat IUP itu terus akan mendapat, kalau di SK-nya itu ada semacam hak begitu, mendapatkan perlindungan. Setiap yang sudah mendapatkan IUP itu dia berhak mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan,
hutan atau pencemaran lingkungan dari pihak lain. Jadi kehutanan itu akan mengadvokasi, akan berada di belakang komunitas atau masyarakat yang sudah dapat IUP, sehingga kalau ada yang rusak, dia akan mendapatkan bantuan untuk melawan yang merusak itu. Terus melakukan usaha pemanfaatan sebagai mana dimaksud itu sesuai dengan kearifan lokal. Terus setelah dia mendapatkan IUP juga, dia mendapatkan akses untuk mendapatkan alat-alat atau sarana-sarana sarana-sarana ekonomi kreatif dari pemerintah. Dia berhak untuk dapatkan itu. Terus mendapatkan pendampingan dari pihak kehutanan terhadap kalau dia sudah mendapatkan izin itu mungkin yang nanti yang mana ini semua bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dia, meningkatkan kapasitas masyarakat di sana sehingga ekonominya menjadi lebih meningkat. Mungkin itu manfaatnya. Baik Bapak. Tujuan perhutanan sosial, apa saja tujuan utama dari perhutanan sosial Bapak? Kalau dibilang apa saja tujuan perhutanan sosial ini, sebenarnya kalau dari pihak kami itu prinsipnya itu lestari. Prinsipnya lestari, ada visi atau ada ini apa yang sudah disinggung tadi itu. Visinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu awalnya dia hutan lestari, masyarakat sejahtera. Artinya kalau hutannya lestari, masyarakat akan sejahtera. Tapi akhir-akhir ini itu menjadi dibalik. Masyarakat sejahtera dulu, baru kalau sudah masyarakat sejahtera pasti hutannya lestari. Begitu. Jadi tujuan utama dari perhutanan sosial itu adalah bahwa bagaimana hutan yang ada ini menjadi lestari. Itu tujuan dari situ. Dia bisa lestari kalau pendapatan atau ekonomi dia juga meningkat. Apa saja peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penetapan hutan tadi Bapak? Hutan. Kalau perannya pemerintah itu, pemerintah memfasilitasi masyarakat yang ingin mengakses atau yang ingin mengakses kawasan hutan itu untuk berusaha. Jadi pemerintah mesti memfasilitasi. Kalau ada keinginan dari masyarakat untuk mau jadi menjadi bagian dari perhutanan sosial, kita harus fasilitasi sehingga nanti sampai akhirnya keluar IUP, izin usaha pengelolaannya dia, begitu. Terus setelah keluar IUP-nya, pemerintah tetap terus berusaha untuk memfasilitasi, mendampingi dan bagaimana meningkatkan pemahaman dia sehingga pendapatan atau ekonomi dia juga, ekonomi masyarakat itu bisa lebih baik atau lebih tinggi. Itu yang peranan pemerintah, begitu. Ya, baik Bapak. Dan yang selanjutnya Bapak, persetujuan perhutanan sosial di dalam Undang-Undang nomor berapa dan ayat berapa peraturan tentang persetujuan perhutanan sosial Bapak? Kalau mengenai persetujuannya, dia kalau yang menjadi pedoman itu adalah dari P83 tahun 2016 itu yang aturan Permenhub, peraturan Menteri Kehutanan itu yang menjadi acuan utama kita dalam proses sampai keluar izin perhutanan sosial itu sendiri. Dia kalau saya baca dia ada di nomor P83 Menteri LHK tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Itu yang menjadi utama
menjadi dasar bagaimana satu kelompok masyarakat itu berproses dari pengusulannya menjadi pelaksana perhutanan sosial dan sampai dia keluar izin. Itu P83 tahun 2016. Apa saja persetujuan perhutanan sosial, Bapak? Persetujuan perhutanan sosial itu tadi yang saya sempat katakan di awal tadi itu, bahwa perhutanan sosial yang sesuai dengan P83 2016 itu ada 5 skema. Ada 5 skema, yaitu yang pertama hutan tanaman rakyat, terus hutan desa oleh lembaga pemerintah desa, terus ada hutan kemasyarakatan, ada hutan adat, dan hutan kemitraan. Begitu. Dan dari kelima hutan tadi, Bapak, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuannya tadi, Bapak? Persyaratannya itu adalah bahwa masing-masing calon pengelola PSI ini dia merupakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, yang itu mana dibuktikan dari kartu tanda penduduk atau KK dia, yang menunjukkan bahwa dia berdomisili atau tinggal di sekitar kawasan hutan, begitu. Setelah itu dia buat dia punya rencana yang akan dia lakukan di dalam kawasan hutan itu kita kenal dengan RKT, itu rencana tahunan, dan ada rencana yang 10 tahun atau RKU, begitu. Rencana kerja selama 10 tahun itu yang dimuat dalam usulan itu. Ketika usulan itu disampaikan ke kementerian, itu diverifikasi dari kementerian, verifikasi lapangan itu melihat benar tidak ada kelompok masyarakat yang ada di sana. Dia ingin mengakses kawasan hutan dengan batas-batas yang mana, nanti diambil koordinatnya, sehingga nanti terakhir keluar IUP-nya itu sudah dengan peta koordinat semua yang sudah pasti. Mungkin itu sementara. Ini Bapak, dari peraturan tadi hingga pada penetapan hutan, terus yang terakhir tadi hingga dia punya persyaratan ya Bapak ya. Terus ini yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial, Bapak? Kalau dibilang yang terlibat di dalam perhutanan sosial ini, sebenarnya terlibat dalam sebagai penerima izin itu adalah semua masyarakat. Tapi dari proses pengusulan sampai dia terbit izin, yang terlibat juga ya pemerintah. Dalam hal ini adalah unit atau instansi kehutanan, karena dia terlibat pada saat dia akan mendampingi nanti ini kelompok. Tapi yang pasti pelaku utamanya adalah masyarakat yang diberikan izin, itulah yang terlibat. Jadi baik Bapak, sebelum kita melanjutkan dialog, Bapak kita break 5 menit Bapak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di
Sumba siang hari ini, keterkaitan dari topik kami tadi tentang perhutanan sosial dan ekonomi masyarakat di tepi hutan. Nah, pendengar, kita akan melanjutkan rangkaian dialog kami di sela-sela jedah tadi ya pendengar. Dan ya Bapak, selanjutnya apa saja prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan hutan sosial, Bapak? Baik, terima kasih. Prinsip utama dari pengelolaan atau perhutanan sosial itu yaitu yang pertama bahwa dia menjunjung tinggi atau memegang teguh aspek kelestarian. Aspek kelestarian. Terus kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang diberikan izin usaha pengelolaan perhutanan sosial itu perlu memahami bahwa izin ini tidak dapat diwariskan. Itu yang pertama. Yang kedua, izin ini bukan merupakan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan itu. Jadi kalau diberikan izin itu untuk mengelola perhutanan sosial misalnya 100 hektar, yang 100 hektar itu bukan milik dia, itu tetap menjadi kawasan hutan negara. Terus tidak boleh mengubah status kawasan hutan itu sendiri. Jadi dia kalau kawasan hutan produksi, karena dia sudah menjadi hutan adat atau hutan desa, status hutan itu yang tadinya hutan produksi itu dirubah lagi. Dia tidak bisa dirubah. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana usaha pemanfaatan. Tadi yang saya bilang ada RKT, rencana kerja tahunan, dan RKU, yang mana semua ini adalah rencana yang punya hubungan dengan ekonomi kreatif yang beririsan dengan tujuan kehutanan gitu. Terus tidak melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan. Tidak dapat dianggunkan. Jadi pemegang izin nanti itu dia tidak bisa juga izin yang tadi diberikan kepadanya itu dia gadaikan atau dianggunkan ke bank. Begitu. Terus izin ini dikeluarkan, satu kali keluar itu 35 tahun. Dia untuk mengakses ini kawasan hutan itu selama 35 tahun. Tapi tetap saja itu adalah kawasan hutan. Walaupun sudah 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi begitu. Itu yang jadi prinsipnya itu kelestarian hutan itu, yang kalau kita ingin dia lestari berarti dia jangan kasih rusak hutan. Apa saja peran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan program perhutanan sosial, Bapak? Di dalam IUP yang diberikan itu pemegang izin atau masyarakat yang diberikan izin itu punya kewajiban. Yang pertama itu menjaga arealnya dari perusakan atau pencemaran lingkungan. Terus segera setelah izin usaha itu diberikan kepada masyarakat itu, masyarakat atau kelompok masyarakat penerima izin itu segera membuat batas areal kerjanya dia. Terus menyusun rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan. Menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin. Jadi kelompok yang diberikan izin tadi ini dia perlu membuat atau laporan. Kalau di NTT ini ada PSKL Bali Nusra yang kepala seksinya itu PSKL-nya ada di Kupang. Jadi penerima IUP ini terus
secara reguler memberikan laporan kepada pihak PSKL, Balai Perhutanan Sosial. Terus melaksanakan tata usaha hasil hutan. Jadi apa yang dia sudah rencanakan, yang dia usahakan di situ, dia terus melaksanakan tata usaha. Begitu. Membayar provisi sumber daya hutan. Jadi ada semacam iuran yang dia harus berikan semacam berapa persen begitu dari usahanya dia. Begitu. Mempertahankan fungsi hutan dan melaksanakan perlindungan hutan dan kawasan hutan. Itu yang menjadi kewajiban dari penerima izin. Penerima izin. Ya Bapak, selanjutnya bagaimana perhutanan sosial dapat diintegrasikan dengan program-program pembangunan lainnya Bapak? Perhutanan sosial sesungguhnya untuk pembiayaan atau penguatan kapasitas masyarakat yang penerima izin perhutanan sosial ini sebenarnya dapat saja didukung atau diadvokasi oleh pihak lain, termasuk dalam dana desa. Dana desa itu sebenarnya untuk perhutanan sosial di BUMDes itu dana desa itu dapat dipakai untuk mendukung ekonomi kreatif dari masyarakat di kawasan hutan. Di Bali itu banyak BUMDes yang bekerja sama dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial itu. Entah itu dia menjadi spot foto atau spot wisata. Itu yang tadinya ada di kawasan hutan, tapi dia sudah mendapatkan izin. Nah, dana desa itu atau BUMDes di sana itu mengadvokasi itu sehingga BUMDesnya juga dapat keuntungan dari situ. Masyarakat desanya juga masyarakat penerima IUP juga itu bisa dapatkan keuntungan. Ada juga yang air mineral, yang bahkan sampai aqua itu dia sebenarnya pernah di Bali itu ada yang aqua PT Aqua itu mengadvokasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang adalah kelompok perhutanan sosial itu untuk memproduksi air kemasannya aqua. Itu di Bali itu yang saya tahu ada. Kebetulan yang lalu pernah ada rakor yang saya ikuti itu, dan yang dihadirkan di sana juga itu termasuk salah satu kelompok ketua kelompok PS yang berhasil. Itu yang pernah begitu juga dari pertanian. Ya kalau misalnya di Sumba Barat atau Sumba Tengah itu adalah masyarakatnya, pemerintah daerah juga, sehingga dinas pertanian dapat saja mendukung melalui misalnya pemberian bibit atau pemberian pupuk untuk mendukung kelompok masyarakat perhutanan sosial. Begitu. Dan saya kira banyak lagi, termasuk bagaimana usaha-usaha ekonomi kreatif itu dapat berkembang baik di masyarakat atau di kelompok masyarakat yang mendapatkan IUP izin usaha perhutanan sosial. Begitu. Ya Bapak, selanjutnya bagaimana perhutanan sebagai PLT 2 kabupaten Bapak? Bagaimana tanggapan Bapak bila dihubungkan dengan perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak? Apa tanggapan Bapak? Baik. Dengan kondisi pada 2 kabupaten ini, Sumba Tengah dan Sumba Barat, saya kira bukan saja pemerintah pusat atau provinsi, pemerintah kabupaten juga pada saat akan pilih itu biasanya sama tujuannya, itu bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Begitu. Saya kira yang terjadi di masyarakat di Sumba Tengah atau di Sumba Barat ini adalah bahwa memang lahan subur yang tersisa saat ini yang bukan yang tersisa saat ini, artinya lahan subur yang mungkin masih ada di wilayah kita itu adalah lahan-lahan yang ada di kawasan hutan, dan masyarakat kita karena
mungkin kurang paham dengan batas-batas kawasan hutan itu, sehingga banyak yang juga berada di dalam kawasan hutan ini. Misalnya di Sumba Barat ini. Di Sumba Barat ini kalau dari SK kawasan hutan itu, dia luas kawasan hutan untuk Kabupaten Sumba Barat ini lebih kurang ada 7.000 hektar. Tapi secara existing, secara real di lapangan itu, dari 7.000 itu yang real masih bebas dari masyarakat itu hanya 5.000 hektar saja. Sedangkan yang 2.000 hektar ini adalah kawasan hutan yang telah diduduki oleh masyarakat. Nah, dari sisi kehutanannya, bagaimana kita bisa memberikan akses sehingga masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan itu terus dia tetap berusaha di kawasan hutan, itu adalah maka program perhutanan sosial sangat cocok untuk masyarakat di Sumba Tengah dan Sumba Barat. Begitu. Itu yang menjadi kenapa perhutanan sosial itu penting untuk masyarakat. Sedikit lagi waktu kita untuk di sini tinggal sedikit lagi ya Bapak. Ya. Dan yang terakhir Bapak, di closing statement terakhir ini, berikan harapan Bapak untuk perhutanan khususnya di Sumba ke depannya Bapak. Apa harapannya Bapak untuk perhutanan khususnya di Sumba Bapak, untuk ke depannya itu seperti apa Bapak? Baik, harapan saya terkait dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan ini, saya kira program perhutanan sosial ini dapat kita terima bersama, kita lakukan bersama, sehingga kita bisa dapat berhasil bersama. Dan kalau kita sudah berhasil, maka hutan atau masyarakat yang sejahtera dan hutan lestari itu dapat kita wujudkan di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Ya, jadi baik. Ya, baik, terima kasih Bapak. Dan pendengar, dialog di Sumba Siang hari ini sampai di sini, dan kita akan menantikan Bapak lagi ke lain waktu. Mungkin Bapak bisa berkunjung lagi ke sini. Mungkin kita masih bisa membahas dialog-dialog yang lain lagi Bapak. Baik. Ya, dan nanti kita tunggu. Saya tunggu informasi dari Bapak. Sini. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk hari ini Bapak. Ya, baik. Salam, selamat Salam. siang. Iya Salam Bapak. Terima sejahtera kasih. buat kita sekalian. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.